titik terendah gue itu beberapa tahun silam, hancur banget hidup gue karena biasalah, kita kan cerita narkotik. Itu gue ngerasa titik gue sangat rendah banget. Itu udah hancur-hancuran banget. Apa yang lo pakai? Asbak ya. Semua sikat. Ngobrol aja barang elektronik cuma di Nadir Podcast, satu-satunya podcast yang bahas tentang masalah kesepian secara spesifik. Karena kenapa? Karena manusia pernah merasakan yang namanya kesepian. Dan di sini gue berharap dengan adanya dari podcast ini bisa menjadi motivasi buat kalian semua dan sadar kalau kalian tidak hidup sendirian. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita obrolin bareng Romi Sopian. Hai! Tos dulu dong, kita udah lama gak ketemu. Iya, gila. Baru kemarin kali, Pak. Pak, tapi terima kasih banget lu udah datang ke sini ke podcast gua macam. Sama-sama, Lex. Dan kemarin kita dadakan banget ya, dadakan banget. Kita ketemu pas lagi lo konspirasi. Yes, lagi. Apa itu apa? Bikin klip buat single baru, konspirasi. Apa sih? Banyak teman-teman di Nadir Podcast belum tahu siapapun Romi Gangacem. Tolong ceritain siapa Romi dan kesibukannya apaan? Gua tukang main band. Tukang main band. Tukang band. Ya, gua gimana ya? Gimana lagi? Enggak, gua musisi. Gua basis dari konspirasi, terus dari Omni. Terus gue juga ada ngebantu band indie namanya Alpha Mortal Foxtrot. Terus kira-kira ke depan akan ada proyek lagi, cuma gue belum bisa bilang sama siapa, cuma akan ada satu proyek yang mudah-mudahan bisa besar. Itu ke depannya kan untuk ke depan. Gitu. Selain musisi, gue juga kecil-kecilan punya usaha kuliner. Apa itu? Namanya kedai daun. Kedai daun. Cobain ya. Kemang tuh ya? Dulu di Kemang Selatan. Sekarang gue pindah di rumah sendiri karena ya lu tau lah lagi keadaan pandemi gini kan. Nah, aduh, kita mau sewa tempat pun juga aduh kayaknya gimana ya. Jadi ya realistis saya lah, gue jalanin dari rumah. Terus ya gue lewat ini online. Itu kopi atau? No, makanan dong. Selera khas Nusantara, lontong Medan, nasi kuning, sama nasi lemak. Kok nggak dibawa? Hah? Kok nggak dibawa? Iya. Belum bawa ya. Kapan-kapan nanti gue bawain ke lu. Oke. Kemarin kan lu bikin video klip untuk klip untuk konspirasi. Konspirasi itu band yang udah ada dari sejak 2008. Ya gue sama Marcel. Ya Mas Marcel. Marcel tapi di sini nggak nyanyi. Dia main drum. Dia jadi drummer. Ada C. Terus sama Meko. Nah sekarang kita mau ngeluarin single. Tapi ya kita belum tentuin tanggalnya berapa. Tapi kemarin kan gue ketemu lu pas kita lagi. Tapi sebelum Meko kan ada satu orang. Nggak usah kita ceritain dulu. Ya sudahlah. Ya di mana-mana ada pertemuan, ada perpisahan. Gue ketawa mulu lihat lu. Tapi dengan lu konsep itu nanti kira-kira kapan lu untuk merilis album lu ini kan? Iya, insya Allah. Single ya? Iya single. Album single. Kita single dulu. Single. Jualan album sekarang kayak susah aja ya. Susah kayak jualan album, ini kan single dulu. Ya perkiraan ya di bulan September atau Oktober. Rob, yes, penanya malu. Oke. Kalau penanya satu pertanyaan itu enggak, gue penanya berapa dolar gitu ya? Enggak, gue penanya malu itu.
Jovo FOMO itu apa? Gue pengen lu lebih jelasin tentang Jovo dan FOMO itu. FOMO dan JOMO. Yap, JOMO. Gua itu masuk kategori orang JOMO sih sebenarnya. Itu apa? Banyak orang yang nggak ngerti. JOMO itu apa? Joy of missing out. Mm-mm. Artinya sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang kalau JOMO tuh joy of missing out. Mm-mm. FOMO itu fear of missing out. Artinya sekarang tuh banyak orang-orang yang FOMO. Jadi kemana-mana harus tampil. Gue harus tampil, harus ada di Instagram, harus ada di FB. Terus, ya pokoknya harus ada lah. Aktif. Sementara kalau gue sebenarnya bukan menempatkan diri gue sebagai JOMO, tapi ya apa ya keseharian gue ya memang gue JOMO gitu. Ya kan lo harus kan? Hah? Kan lo harus sebagai public figure kan lo harus juga. Sebenarnya sih enggak, gue udah dalam kategori bodoh amat gitu. Misalnya banyak orang yang harus begini, harus begitu. Gue enggak, ya bodoh amat gitu. Tadi pagi gue masih ngeliat Instastory lo di IG. Kalau Instastory, apalagi kalau IG ya, gue apalagi plus tambah lagi FB ya, gue bercandaan terus. Gue nggak pernah masukin masalah gue yang serius, perasaan gue lagi kenapa gitu di sosmed, gue nggak pernah. Oh, masih jangan pernah ngucapin emosi atau apapun maksudnya. Nah, itu juga salah satu termasuk karena gue sering lihat banyak orang kan yang ibaratnya curhat di medsos. Nah, di situ kan di IG, di FB, makanya sampai keluar ada lucu-lucuan kan bilang kalau curcol ya sama Tuhan lah, kalau enggak jangan sama sosmed gitu kan. Nah, gue dulu sempet kayak gitu, tapi akhirnya gue mikir, aduh kok bodoh banget, gue ngapain sih? Ya sebenarnya kalau gue pikir secara logika, secara realistis, ya bodoh banget sih, ngapain sih gue mau kayak gitu. Akhirnya ya setelah sejalannya waktu, udah gitu anak-anak gue udah makin gede, akhirnya ya gue ya udah enjoy aja sama diri gue sama keluarga gue gitu. Jadi di saat ada beberapa orang yang pengen begini, pengen gue mau gaul ke sini, gue mau gaul ke situ, gue yang enggak, gue di rumah aja. Gue keluar rumah sekarang hanya untuk kerjaan, untuk manggung, hanya untuk belanja kerjaan gue bukan kebutuhan rumah, belanja kebutuhan rumah sama untuk usaha kuliner gue, belanja anggur merah lo kan. Ya itu juga ya sih. Iya, enggak lah, gue nggak bisa ekstrim gitulah. Ya terus buat olahraga sepeda. Iya, lu kan gokil banget olahraga sepeda lo gitu. Ya sebenarnya gue olahraga itu hanya untuk ngejaga sih supaya badan gue tetap fit gitu. Soalnya dalam beberapa bulan lagi umur gue setengah abad lah. Ngaku ya. Enggak gitu juga. Iya benar juga gitu. Jadi gue keluar rumah tuh hanya untuk itu, untuk urusan kerjaan, olahraga, terus ya usaha gue kuliner, terus paling ya kalau ada acara keluarga, terus ya liburan keluarga, ya paling kayak gitu. Begitu aja udah hidup gue sih sebenarnya. Simpel sih sebenarnya. Kalau simpel tapi lo bilang monoton gak tuh? Enggak sih. Enggak monoton ya? Gue enggak. Karena gue udah berasa enjoy dengan hidup kayak gitu, gue udah enjoy. Paling ya kalau gue ketemu banyak orang, ketemu banyak komunitas, itu pada di saat kerjaan gue. Misalnya kayak konspirasi main, apa Omni main, apa Amovo atau Alpha Mortal Foxtrot main. Gue ketemu banyak orang di situ. Ya paling pada saat itu aja. Itu berapa band yang lo pegang sekarang? Saat ini sih yang fix baru 3. Ada satu lagi. Baru 3. Ada satu lagi, Club Locker. Gue sama Rido Slang sama Ipang. Wah, keren Ipang tuh. Tapi kita khusus bawain lagu-lagu Beatles. Tapi ya terakhir kita main itu ya sekitar 2 bulan, 3
3 bulan lalu lah kita terakhir main. Habis itu sampai sekarang ya kita belum ketemu lagi. Ya masih komunikasi lah di grup WA kita masih komunikasi gitu. Fixnya sih ada 4. Terus yang ada proyek-proyek beberapa lagi tapi belum jalan. Begitu Lex. Terus mau nanya apa lagi? Satu pertanyaan saya hargai. Sepeda lu masih kan? Masih. Besok nih sepeda nih. Olahraga juga. Tapi kan lu bilang kalau datang sini naik sepeda, tapi kalau bilang jam 3 kalau jam karena pagi, okay, karena waktunya udah matahari itu udah di atas. Kalau lu ngajak gua ke sini jam 8 pagi, gua pasti pakai sepeda. Jarak dari rumah gua ke sini kan 25 kilo. Santai lah. Iya. Gua dari tadi ketawa mulu. Gua senang sama Romi kayak gitu. Rom, tapi kayak gini. Ini ada mulai masalah lebih ke dalam lagi karena di sini kan di Nadir ini kan lebih masa terpause. Lu pernah nggak masa titik terendah lu tuh apa sih, Rom? Titik terendah. Apa sih? Banyak orang yang nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya ya untuk kalangan dekat sih tahu. Gua titik terendah gua itu beberapa tahun silam hancur banget hidup gua karena biasalah. Kita kan cerita narkotik. Itu dia. Ya, apa-apa, itu penyakit. Itu gue ngerasa titik gue sangat rendah banget. Itu udah hancur-hancuran banget. Apa yang lo pakai? Asbak ya. Semua sikat. Iya udah. Semua disikat udah. Ya gue nggak tahu kenapa gue bisa sampai ke entah mungkin ikut-ikutan juga tapi enggak ya, tapi ya dibilang problem sama masalah sendiri juga enggak, tapi ya enggak tahu lah, mungkin karena sampai nyokap bokap gue bilang kamu tuh terlalu nekat ya. Ya memang sih ya, tapi ya gimana gitu loh ya itu udah kejadian gitu. Tapi ya itu titik terendah gue. Tahun? Era 90s lah sampai 2000-an. Lo mau gue bongkar sedikit deh, kan lo kan pernah merasakan, lo pernah ya nggak apa-apa ya tapi ya. Apaan? Ntar dulu. Yang lo diisuin lo selingkuh. Oh, walah itu biasa dalam hidup lah. Nah, itu kan itu apa ya? Ntar kalau gue ngomong kayak gini dibilang belagu lagi. Kagak. Ya salah kehidupan rockstar lah. Ya itu bener, kayak gitu aja udah. Ya kayak gitu aja, itu kan realita. Nggak apa-apa, biarin. Ya sudahlah, cuma enggak lah itu. Kan kita nggak nyebut orangnya ya, juga. Nggak nyebut orangnya. Itu juga enggak lah, itu juga lewat itu enggak. Udahlah. Gini, titik dulu sorry tapi gue bawa soal kesiapan apa sih lu besar kehilangan pas bokap almarhum tinggalin lu tuh apa sih lu sebagai anak paling tua gitu? Sangat kehilangan. Nah itu nih. Sangat shock, sangat kaget, cuma gimana ya? Namanya kita kan apa? Kakak paling tua tuh. Bukan paling tua, maksudnya kita kan orang beragama. Kita tahu bahwa memang ada saatnya orang dipanggil. Gue memang shock banget waktu itu. Apalagi keadaannya kan sangat mendadak banget. Kecuali kalau memang waktu itu almarhum emang udah sakit apa gimana, gue mungkin bisa lebih. Ini sangat dia meninggal dalam keadaan sehat walafiat waktu itu. Tiba-tiba ya kecelakaan. Oh itu down banget, sempet down. Cuma gue berusaha untuk ya udah, ini memang udah takdir, emang udah umurnya udah segitu, ya udah. Ya memang agak berat sih, 2 tahun kepikiran sih. Dan lo harus mikirin juga, lo harus menenangin adik lo juga, Roma. Iya semua, terutama nyokap kan. Sampai akhirnya nyokapnya sempet down banget, udah sampai nyokap gue waktu itu mutusin untuk nggak mau, ya pokoknya nggak mau ngapa-ngapain, cuma di rumah aja. Akhirnya sempat pada satu saat dapat tawaran main film lagi. Gue bilang ya udah ambil aja buat ngisi waktu. Ternyata sekarang makin banyak tawaran.
orang. Kencengan dia ya, Kencengan dia daripada project gua. Tapi bagus gitu Bang, dengan akhirnya lu membantu dengan lu kasih motivasi buat nyokap Oh lu iya. juga itu kan juga satu motivasi buat nyokap. Akhirnya nyokap berpikir, oh ini ada yang ya gua. Tapi kan sementara lu kan masih merasa gue kesepian kehilangan figur bokap ini gitu. Itu gimana sih? Selama setahun 2 tahun gue ngerasain gitu. Apalagi gue sebagai anak paling tua, gue kan yang 2 tahun itu emosi gue nggak stabil. Ketemu orang dikit ngomong apa dikit gue langsung panik gue. Tapi dia sering waktu akhirnya gue yang agak cooling down. Lu nggak bisa, lo sebagai anak paling tua, lu harus bisa sebagai gantiin posisi bokap lu. Ya meskipun nggak bisa digantiin ya, tapi ya at least lu jalanin peran lu sebagai anak paling tua. Udah bisa? Ya alhamdulillah sih, meskipun nggak sempurna banget. Ya masih belajar terus ya. Meskipun nggak sempurna banget, cuma ya udahlah. Sekarang gimana sih lu masa mesti gantiin babe lu, mesti gantiin bokap gue gitu ya. Gue nggak bisa lah. Tapi hubungan sama nyokap lu kan sekarang udah di tempat nyokap lagi. Sekarang gue balik lagi ke rumah nyokap lagi kan. Udah semenjak bokap nggak ada, gue mutusin untuk pindah. Balik lagi ke rumah nyokap ya. Karena nyokap gue kan perlu hiburan, apalagi ketemu cucu. Itu yang paling penting. Nah, udah, jadinya gue mutusin untuk pindah sama nyokap lagi. Dari 3 narasumber tadi yang 3 narasumber semuanya berpikir kayak gitu ya, kira harus balik ke orang tua karena kenapa? Cucu tuh butuh banget untuk Lex, banget. Itu obat paling manjur untuk seorang nenek adalah cucu. Iya, nenek atau kakek kita. Iya, itu adalah paling manjur itu. Itu adalah sangat manjur. Gitu. Bokap gue dulu waktu anak gue pertama lahir itu senang banget ya. Itu anak cowok. Lu cewek. Dan dia pengen punya cewek. Dapat anak cewek. Karena anak gue cewek dua-duanya. Mungkin kalau bokap gue masih ada tambah bahagia. Anaknya Roma juga cewek dua-duanya. Nah, bokap gue masih ada tambah bahagia. Lu tahu bokap gue orangnya sangat strict kan? Iya tahu. Masuk ke mobilnya nggak boleh yang kotor. Anak gue berantakin mobil, bokap gue nggak marah. Coba kalau gue yang berantakin. Bokap lu kan OCD juga. Nggak bisa kotor. Oh iya. Ya nurunan juga sama gue. Sama gue akhirnya. Gue begitu. Gue termasuk, gue nggak tahu sadar nggak sadar, gue tuh OCD gitu. Ya OCD kan. Jadi pedal board gue itu, kalau dibawain sama si Iwang kru gue, tiba-tiba ada kabel yang bengkok sedikit, gue langsung, ini apa sih? Gue yang begitu. Terus di pedal board gue ada yang berantakan apa dikit lah, ada yang ketumpahan apa dikit, gue langsung, apaan sih? Gue langsung ambil lap, gue langsung, itu gue begitu. Ya, buah kan jatuh nggak jauh dari pohon lah. Ya, tapi ya, jangan temperamen, OCD is okay, tapi jangan temperamen. Iya memang, iya. Lu nggak pernah ngerasain namanya kesepian sih? Kalau gue kan pernah. Kalau lu pernah? Oh iya, ngerasain lah. Nah itu ceritanya. Gue tahun 93 sampai tahun 97 gue sekolah di Australia. Dimana di saat pas sekolah itu kan gundah. Ada perasaan gundah lah. Lu di negeri orang sendiri. Terus dengan dengan nasihat-nasihat dari segala orang tua yang bilang, kamu kalau di sana jangan gaul sama orang Indonesia aja. Iya, sementara gue juga, ya akhirnya memang gue diterima di komunitas di sana sama orang-orang white people, gue diterima. Nggak tahu lah, mungkin karena gue pembawaannya, gestur gue apa gimana bisa nyambung sama mereka, gue sempat terima. Cuma ya memang ada sih perasaan sepi gitu, apalagi kalau gue tinggal sendiri di sana gitu kan. Tiba-tiba, apalagi kalau udah di masa pas jatuh tanggal, bokap gue lagi ulang tahun, adik gue lagi ulang tahun, nyokap gue lagi ulang tahun, salah satu dari keluarga gue ulang tahun, apalagi ada event Idul Adha, pas semua menjelang Lebaran gitu, langsung gue ngerasa, anjing, gue kok sendiri gue di sini, terus siapa yang mau ngertiin gue gitu.
Rasain Lex. Biasanya rame, terus udah gitu kan ya culture di sana kan beda sama di sini. Culture di sana. Kalau di sini kan kita lagi kesepian gitu, kita ngapain ya, kita muter-muter kompleks apa gimana ketemu tetangga, masih bisa ngobrol. Kalau di sana kan enggak. Di sana ya lu halo, saya hello. Ya hello, cuma ya udah. Lu enggak ada orang basa-basi, mampir ke rumah gua dong, ya kita ngobrol dulu di sini. Enggak ada beda di sana. Cuma ya gua 4 tahun di sana bisa sih melewati. Cuma ya itu ada percikan ada yang tadi gue bilang sama lu itu cerita pertama kan, brengseknya tuh keluar di situ gitu loh Lex. Gitu, itu ngaco. Tapi kan masih ngaconya itu juga masih positif ya, maksudnya Pak masih positif juga masih bisa terkontrol dengan. Tapi rindu nggak kesepian itu kan karena lo anjing gue sepi banget, bokap nyokap gue di Jakarta kelacem. Sepi banget, memang merasain sepi banget. Akhirnya ya kan gue juga di sana sempat ya malah komunitas gue di sana gue gaul, akhirnya gue sempat gue ngeband di sana. Itu ngebunuh rasa kesepi banget sih, ngeband. Terus kan rumah gue kan dekat sama pantai. Gue jadi anak surfing. Gue ngerasain gue jadi anak surfboard, Lex. Badan gue nggak segede gini dulu, lebih wes. Ya, gue tahu dulu slim. Oh iya. Itu ngebuang rasa sepi banget. Sangat. Terus ya Australia. Jadwal tur band-band besar kesana kan. Iya keren banget. Jadi gue nonton Smashing Pumpkins, Faith No More, Reuni Sex Pistols gue nonton di sana, Rolling Stone gue nonton di sana, Slayer gue nonton di sana, Pearl Jam gue nonton di sana. Jadi hampir naik haji lah gue urusan musik. Oke. Itulah itu gue ngebuang rasa sepi gue dengan kayak gitu. Sampai nyokap gue sebel gitu. Kamu zaman dulu kan mama kirimin uang buat nonton konser. Udah biarin, yang penting gue masih happy lah. Goals lo ke depan apa? Goals gue sih sebenarnya gue tuh nggak banyak loh. Hidup gue tuh udah, ambisi dalam hidup gue sebenarnya udah nggak terlalu yang mesti ini mesti muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk. Gue cuma pengen yang penting anak-anak gue bisa lulus sekolah dengan baik, bisa kerja dengan baik, istri gue bisa bahagia, hidup sejahtera, terus nyokap gue bisa sejahtera juga, terus ya gue nggak ngaselin orang. Udah itu aja goals gue. Gue nggak goals yang kayak anak-anak sekarang mesti ini mesti itu. Udah lewat, masa gue udah lewat terus terang. Buat karir lo? Karir gue udah. Konspirasi ya sekarang kan ya single. Gue berharap ya ini single bisa jalan udah. Terus ya dengan Omni, dengan Alpha Mortal Foxtrot, dengan Krabaloker. Nggak banyak sih goals gue cuma berharap ya. Itu banyak tadi. Bukan, enggak maksudnya goals gue. Tujuan gue nggak berharap banyak loh. Sebagai musisi ya kita rajin main. Udah itu aja, simple goals gue. Gak banyak gue mesti ini, mesti itu. Udah capek. Capek gue Lex kalau udah kayak gitu. Mendingan gue di rumah ngurusin anak istri gue, nemenin nyokap gue. Tapi capek kan? Lo kan bilang tadi capek. Capek lo apa sih? Gue pengen capek. Lo ngerasa capek itu paling capek tuh ngapain sih? Capek gue itu kalau nih ya, capek gue. Capek lu ngapain sih? Karena gue ngerasain waktu awal dulu ya. Waktu konspirasi sama kan kita album pertama sama ini kan, sama major label. Kita mesti promotor gitu. Capek lah Lex. Capek nggak lu? Tiap malam lu masuk, lu datang ke radio. diwawancara pertanyaannya nih itu sama aja. Kedepannya konspirasi mau ngapain? Aduh. Kenapa band ini namanya konspirasi? Gitu. Kenapa nama band ini konspirasi? Kenapa di situ Marcel kenapa main drum? Apa sih? Itu loh. Capek kan? Capek nggak lo? Kalau orang siap dengan kayak gitu, ya enjoy aja. Gue sebenarnya agak kaget juga, bukan kaget ya gimana ya?
nyokap bokap gue dulu memang udah kayak gitu dulu. Cuma gimana ya? Mereka ngedidik gue dengan didikan yang nggak harus. Jadi lu tahu kan gimana ya? Kalau orang udah namanya udah terangkat gitu, udah besar. Terus mereka punya cara ngedidik anak dengan cara seperti gimana gitu kan. Lu harus begini. Kalau bokap gue enggak, ngedidik bokap gue cara ngedidiknya enggak kayak gitu. Bokap gue tuh pernah bilang sama gue, kamu itu harus bisa bawa diri. Kalau kamu memang mau makan bakso di pinggir jalan, silahkan. Tapi ya kamu harus perlakukan diri kamu sebagai ya orang yang sama kayak gini. Orang sama kayak gitu maksudnya. Pembelinya sebagai pembeli. Bukan, iya maksudnya lu kalau mau makan bakso di jalan, ya lu datang jalan kaki, apa naik sepeda, apa naik apa, jangan bawa mobil. Kalau kamu bawa mobil, kalau lu bawa mobil, lu datang ke tempat yang ya sesuai dengan porsinya. Jadi diajarin seperti itu, Lex. Jadi gue juga ngajarin ke anak-anak gue juga begitu. Jadi gue ngajarin ke anak-anak gue pun juga, ayo kalian mau nih kita mau makan di mana? Anakku mau makan. Kita mau makan di sini. Oke, ayo. Tapi kalau udah akhir bulan ya, lo tahu sendiri kan akhir bulan, coy. Mau makan di sini enggak? Kita makan di sini aja yang ini. Ya udah. Mereka bisa ngikutin juga. Begitu, Lex. Ya, cuma didikan dari orang tua. Jadi didikan orang tua juga sangat pengaruh. Jadi ya kayak lo tanya tadi goals gue apa? Gue nggak ribet. Ya karena udah pembawaan gue juga. Dari atas juga udah kayak gitu. Bokap gue juga nggak ribet, Lex. Asli, bokap gue nggak pernah ribet gitu dengan wah ini gue syuting mesti gini, mesti sedia ini, mesti enggak. Dia nggak pernah ribet. Nggak ada ridersnya gitu ya? Nggak ada riders ini itu, pokoknya yang lu ada ridersnya? Iya. Minta anggur merah. Iya kalau itu mah santai ya, itu udah standar lah. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa emang Inggrisnya. Itu bro, kata-kata yang terkeren buat orang-orang yang pernah ngalamin seperti lu juga. Kata-kata yang terkeren apa? Aduh, kata-kata motivasi buat teman-teman Nadir sana semua pengen lihat ini Romi loh yang gue bisa berjuang dan mengatasi masalah kesepian hidup gue gitu. Apa ya? Kata-kata keren gue tuh nggak pernah ini dengan kata-kata keren sih. Ya jujur aja maksudnya. Ya kalau untuk mengatasi kesepian ya, ntar gue dibilang so religius lagi. Nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak so religius, cuma ya memang bener fakta bahwa kalau kita emang sepi, nah kesepian, apalagi kita udah punya keluarga, ingat keluarga, sama ingat di atas Allah. Yes, itu udah paling. Begini. Ya, oke. Kan situ kan dua kameranya. Oke, tepuk tangan gue ada ini satu merchandise buat lo nih. Oh, udah apa-apa tinggal obrolin aja. Oke, siap. Thank you, Lex. Thank you ya. Sebenernya gue mau foto dulu dong. Foto yuk. Kita foto yuk. Oke, terima kasih lagi buat Romi, Sopian udah datang ke sini. Dan buat teman-teman Nadir semua segala macam, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya buat dapetin dari channel Nadir pertama yang buat kalian semuanya. Dan terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih buat yang udah kerja sini. Terima kasih buat Dodi. Terima kasih buat Gali. Terima kasih buat Tante Mes. Terima kasih buat sekali lagi buat Romi Sopian. Thank you. Mantap, Lex. Siap.